منهم تاريم الغناء آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم ya Fattah ya Alim amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengajar tetap dari Majelis Al-Hidayah Al-Habib Ahmad Basurrah, begitu pula yang tadi memimpin pembacaan Maulid Habibana Hasan bin Ali Al-Kaf. Tidak lupa sahib al-bait akhina al-fadil Sayyid Ahmad Faiq bin Taha bin Hashim Al-Attas Al-Faqih. Semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Mudah-mudahan majelis ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama berkumpul di sebuah majelis ilmu. Baru saja menghatamkan kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah wal Bidayah. Bidayatul Hidayah sudah hatam sebelumnya. Ilmu adalah cahaya yang bisa menuntun kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu kita nggak akan tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Makanya Imam Al-Haddad dalam hikamnya mengatakan syarat pertama seseorang untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilm, wa bihi yu'rafu haqqullah. Dengan ilmu itu seseorang akan tahu hak-hak Allah terhadap dirinya, apa kewajiban atasnya, apa yang diwajibkan atasnya, apa yang dilarang untuknya, dan itu adalah pintu pertama untuk bisa sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad sebagaimana dikutip oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan bahwasanya usus atau dasar atau fondasi atau pilar daripada tariqah Ali Abi Alawi, jalannya leluhur-leluhur kita, datuk-datuk kita yang bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fondasi pertamanya adalah ilmu. Ilmu dulu sebelum yang lain. Fondasi pertamanya adalah ilmu. Setelah ilmu baru al-amal, setelah itu baru al-khauf, al-wara, al-ikhlas. Fondasi pertamanya adalah ilmu. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din." Orang yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk jadi orang baik, takdirkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan tuntun baginya jalan untuk menuntut ilmu, dikasih pemahaman dalam agama. Berarti mafhumnya yang implisit, yang tersirat dari hadis ini apa? Berarti kalau ada orang berat buat ke majelis ilmu, nggak mau diajak ke majelis ilmu, berat untuk diajak ngaji, jangan-jangan Allah nggak menginginkan kebaikan untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir ke majelis ilmu, mudah-mudahan Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Amin. Tapi ketika kita nggak hadir, gurunya nggak tahu kita nggak hadir, jangan malah girang, jangan malah senang, jangan-jangan kita sedang dijauhkan dari jalan kebaikan, sedang dijauhkan dari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para masyayikh banyak menjelaskan, kita kalau punya hajat, punya kesulitan, punya rasa sakit, kalau mau baik, hadir majelis ilmu. Salah satunya Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani, Al-Qutb Ar-Rabbani, Al-Imam Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Beliau punya satu kitab yang menjelaskan tentang manaqib ulama-ulama di zamannya. Di antara ulama yang beliau sebutkan manaqibnya Habib Alwi, fadhal. Sini Habib. Fadhal Habib. Fadhal. Sehat baik. Kata Imam Abdul Wahhab Sya'rani, di antara manaqib yang beliau sebutkan, manaqib gurunya Al-Habib Syekh Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari ini ulama besar luar biasa. Hampir di setiap bidang beliau punya andil. Hampir di setiap disiplin ilmu beliau punya andil. Ilmu apa? Ilmu qiraat. Hampir semua sanad qiraat yang ada di atas muka bumi saat ini, hampir semua itu kembalinya ke Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari.
apa? Mau cari fikih. Oh, beliau punya karya dalam fikih, Fathul Wahhab, Syarhil Manhaj, Manhajut Thullab, Syarah Minhajut Talibin. Salah satu kitab rujukan dalam mazhab Syafi'i. Beliau juga punya kitab Al-Ghurar Al-Bahiyah bi Syarhil Bahjah Al-Wardiyah. Beliau juga punya kitab Asnal Matalib bi Syarah Raudhut Talib. Ulama besar, hujjah fil fiqh. Semua ulama madhab Syafi'i setelah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pasti nggak lepas dari jasanya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Mau bicara apa? Ilmu usulul fiqh. Usul fiqh. Beliau punya kitab judulnya Ghayatul Usul. Puncak pencapaian. Kitabnya nggak terlalu tebal tapi jami'. Dia sudah mencakup kitab-kitab usul fiqh yang ada sebelumnya. Luar biasa. Mau cari kitab apa? Dalam ilmu balaghah, beliau punya karangan dalam ilmu balaghah. Dalam ilmu lughah, beliau punya karangan dalam ilmu lughah. Dalam ilmu mantiq, beliau punya karangan dalam ilmu mantiq, Syarh Saghaji. Luar biasa Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini pernah diceritakan oleh Syekhina Dr. Mustafa bin Sumait, salah satu anggota Majelis Ifta di Tarim saat ini, Syekh sahib Mukhtasar Tuhfah. Waktu beliau ngajar anak Ghayatul Usul, beliau cerita Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pernah suatu saat beliau pakai imamannya kecil. Hadir majelis, beliau biasa pakai imamah kecil. Kadang kan ada orang ilmunya nggak seberapa, tapi lomba gede-gedean imamah. Ala kulli hal kita husnudzan, kita nggak bersuudzon. Selama mazharnya baik, kita husnudzan. Tapi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari pada saat itu pakai imamah kecil, pakai imamahnya. Akhirnya beliau mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah apa? Kabbir imamatak ya Syekh. Kabbir imamatak ya Syekh. Imamah ente gedein, wahai Syekh. Rasulullah manggil dia, ya Syekh. Pengakuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari diceritain sama Syekh Abdul Wahhab Sya'rani. Pernah suatu saat si Syekh Abdul Wahhab Sya'rani ini sakit, pusing yang luar biasa, sudah syadid, pusing yang luar biasa, yang dahsyat. Akhirnya ketika beliau duduk di depan gurunya, gurunya ngelihat, Syekhul Islam Al-Ansari ngelihat, nih kok beda nih, si Abdul Wahhab Sya'rani ini ada yang beda nggak kayak biasanya. Kenapa kamu wahai Abdul Wahhab Sya'rani? Apa yang terjadi pada dirimu? Iya Syekh, ana sedang mengalami sudah syadid, pusing yang luar biasa ana alami. Kata Syekhul Islam Al-Ansari, inwi bihudurika fi majlis al-ilm asy-syifa. Ente nih hadir majelis ilmu sekarang, ente niatin asy-syifa. Ente niatin sembuh, dikasih kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau seketika itu tancapkan di hatinya, ana hadir niat majelis ilmu ini biniat syifa, dengan niat kesembuhan. Kata Syekh Abdul Wahhab Sya'rani, yahsulu syifa fil hal. Seketika itu ana sembuh penyakit ana. Berkah apa? Berkah hadir di majelis ilmu. Diniatkan kesembuhan. Jadi hadir majelis ilmu ini berkah. Kita boleh syughul, kita boleh kerja, kita boleh sekolah umum. Tapi masa sih dalam seminggu beberapa saat aja kita nggak bisa sisihin buat ilmu. Dan hadir di majelis ilmu ini rahalil qalb, kesenangan buat hati kita, kegembiraan buat hati kita, obat buat hati kita. Rezeki pun bakal berkah kalau kita hadir majelis ilmu. Urusan bakal lancar kalau kita hadir majelis ilmu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha takaffala li talibil ilm." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanggung, takaffal li talibil ilm rizqa. Allah nanggung rizkinya orang yang nuntut ilmu. Kata Imam Al-Haddad, "Hadza takaffulun khas ba'da takaffulin 'am." Ini adalah takaffulun khas, tanggungan yang khusus, yang spesifik, ba'da takaffulin 'am. Setelah ada tanggungan yang umum, yang general. Tanggungan yang umum apa ya? Ma min dabatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang hidup di atas muka bumi pasti ada jatah rezekinya. Itu umum sifatnya. Tapi orang yang ngaji dapat lagi tanggungan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya udah nggak ada ruginya orang hadir majelis ilmu, beruntung. Nggak ada ruginya. Istiqomahkan. Apalagi kita dapat guru yang bisa membimbing kita di zaman yang begitu rusak. Istiqomahkan. Nggak ada ruginya. Sempetin waktu.
jangan sampai disia-siakan. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan juga kita mendoakan mudah-mudahan guru kami, orang tua kami Sayyidil Walid Al-Habib Syihab dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Dimenangkan perjuangannya oleh Allah. Diberikan faraj al-ajil oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga zahir batinnya, begitu juga keluarga beliau dan segenap yang berjuang bersama beliau. Dan kita doakan sahibul bait Sayyid Ahmad Faiq bin Taha bin Hashim Al-Attas. Kita doakan beliau dan orang tuanya, segenap keluarganya, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah. Dan rumah baru ini benar-benar jadikan baitan mubarak, baitan munawwar, munawwar bil ilm, munawwar bil akhlaq, munawwar bi siratis salaf, wa munawwar bi kulli syai' bima yasurrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang dari saya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saya mendapat kabar gembira malam hari ini mendengar ada satu channel yang tujuannya sangat mulia, mengenalkan orang-orang terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat dan kaum salihin. Muhibbin TV, pecinta. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Tapi kalau tidak kenal, tidak akan bisa pernah mencintai. Al-mahabbah thamaratul ma'rifah. Tak kenal maka tak sayang. Karenanya lewat channel ini mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjadi pecinta. Karena al-muhib ta'ir, orang yang mencintai itu dia akan cepat sampai. Berkatnya orang-orang yang dicintai. Mudah-mudahan dunia akhirat kita termasuk minal muhibbin, termasuk para pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta para malaikatul muqarrabin, pecinta para rasul, para anbiya, pecinta para ahlul bait, pecinta para sahabat, pecinta para ulama, pecinta para aulia, dan mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan bersama mereka insyaallah. Terus maju Muhibbin TV, dan jangan lupa kepada pemirsa YouTube like, subscribe and share. Insyaallah kita mendapatkan bagian dari amal baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. منهم